Kelas, Ratu Tisa bungkam kekhawatiran Bahrain dengan satu kalimat. Naturalisasi Kevin Dix dikebut ex-Liga Denmark akui Indonesia menakutkan. 3 negara rival yang dukung Indonesia perangi permintaan aneh Bahrain. Lupakan kekonyolan Bahrain, PR besar menanti lini serang skuad Garuda. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Naturalisasi Kevin Dix dikebut ex-Liga Denmark akui Indonesia menakutkan. Kabar menarik datang dari Menpora Dito Aryo Tejo yang membeberkan bahwa naturalisasi Kevin Dix dimulai pekan depan. Dito menjelaskan dokumen naturalisasi dari sang pemain sudah diterima. Setelah Kemenpora menyatakan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, maka selanjutnya akan diserahkan kepada Kemenkumham RI dan berlanjut ke Sekretariat Negara. Selepas itu, Badan Intelijen Negara atau BIN juga akan memeriksa dokumen yang bersangkutan sebelum dikembalikan ke Setnek sebelum diserahkan kepada Presiden RI. Jika sudah ditandatangani oleh RI 1, maka giliran Komisi 10 dan Komisi 3 yang menggelar sidang terhadap pemain FC Copenhagen itu. Usai disetujui DPR, selanjutnya dokumen akan dikembalikan kepada Presiden RI kembali untuk kemudian sang pemain menjalani sumpah WNI. Segala proses ini pun diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu karena timnas Indonesia punya pertandingan penting, yakni menghadapi Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Menariknya, mantan pemain Liga Denmark Kevin Ray Mendoza ikut memberikan komentar soal Kevin Dix yang segera bergabung untuk membela timnas Merah Putih. Kiper Persib Bandung itu menilai, bergabungnya Kevin Dix akan menjadi tambahan bagus bagi skuad Garuda. Apalagi terjadi perubahan besar di dalam tim asuhan Sintayong yang banyak diisi oleh pemain keturunan. Kelas, Ratu Tisa bungkam kekhawatiran Bahrain dengan satu kalimat. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa akhirnya buka suara memastikan keamanan dan keselamatan tim lawan saat bertandang ke Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal ini ditegaskan Tisa beriringan dengan munculnya kekhawatiran dari pihak Bahrain, yakni untuk bertandang ke Jakarta. Itu karena mereka mengaku menerima ancaman dari sejumlah fans Indonesia pasca hasil imbang 2-2 di pertandingan sebelumnya. Karena kan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, itu merupakan kewajiban dari tuan rumah. Dan kami sudah pernah showcase hal tersebut ya. Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ini juga selalu mengedepankan bahwa event penyelenggaraan selain fondasinya adalah keamanan, kenyamanan, dan ketertiban juga. Tegas Ratu Tisa. Menariknya, Ratu Tisa juga menjelaskan bahwa PSSI akan mengambil langkah lebih jauh, yakni untuk menjadikan sepak bola sebagai bagian dari industri hiburan dan sarana rekreasi bagi semua penonton. Meski tidak secara khusus mengomentari kekhawatiran timnas Bahrain, Tisa menegaskan pihaknya akan mematuhi seluruh regulasi yang ada dan memastikan semua pihak siap menjaga situasi dengan baik. Selain itu, Tisa juga meyakini masyarakat Indonesia akan menyambut seluruh tim tamu dengan keramah tamahan, karena hal itulah sudah menjadi budaya dari masyarakat tanah air. Terlebih hal itu juga sudah terbukti kala Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Tiga negara rival yang dukung Indonesia perangi permintaan aneh Bahrain. Pertama, Vietnam. Keputusan AFC mempertimbangkan permintaan Bahrain membuat Vietnam mendukung Indonesia dan menyalahkan Bahrain soal penolakan main di tanah air. Hal itu terbukti ketika media Vietnam Bongda menyebut Bahrain takut bermain di Indonesia. Pasalnya Vietnam sendiri tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekalipun sudah mendapatkan teror dari netizen Indonesia sebelum pertandingan. Kedua, Malaysia. Masyarakat Malaysia dengan akun media sosial @833footballmys turut menyebut Bahrain lemah. Bahrain disebutnya sebagai negara lemah yang belum kenal dengan cyber ala sepak bola Asia Tenggara. Bahkan akun tersebut turut menyindir bahwa Bahrain anak emas AFC. Akun @833footballmys juga menegaskan bahwa Malaysia sendiri telah terbiasa adu cyber
dengan supporter Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan untuk Bahrain menolak datang ke Indonesia, kecuali jika ingin mendapatkan sanksi dari FIFA. 3. Irak. Terakhir ada rival baru timnas Indonesia, Irak. Dibilang rival karena beberapa kali mereka bersua, mulai dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hingga perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Media Irak @Iraq Football Pod sampai 2 kali bersuara. Pertama, ia menyebut Bahrain tak layak bermain di Indonesia yang dikenal sebagai negara yang indah. Kemudian @Iraq Football Pod juga memberikan respon tambahan, di mana mereka menyebut Bahrain baru saja memberikan keluhan yang bodoh. Lupakan kekonyolan Bahrain, PR besar menanti lini serang skuad Garuda. Setelah menenggak pil pahit dari timnas Cina, timnas Indonesia kini bersiap melakoni laga berat pada 15 dan 19 November, yakni guna melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua laga krusial tersebut membuat langkah skuad Garuda semakin berat mengingat Jepang dan Arab Saudi memiliki pertahanan yang kuat. Untuk itu, berkaca dari pertandingan melawan Cina, Sintayong harus memoles lini serang agar bisa lebih berkreasi. Terlebih 3 penyerang yang dipasang yakni Orad Mangun, Rafael Struijk dan Witan Sulaiman sama sekali tak bisa berbuat banyak. Begitu pula dengan Marcelino maupun Malik Rizaldi yang masuk dari bangku cadangan pada babak kedua. Stok striker mumpuni tim Merah Putih memang bisa dikatakan masih sangat kurang. Kendati demikian, skuad Garuda berpotensi memanggil kembali Ramadan Sananta yang terus berlatih keras usai ditepikan oleh STY. Tak hanya itu, Sintayong juga memiliki opsi untuk memainkan Eliano Reinder sebagai wingernya. Pemain PSS Soli itu pun dikenal memiliki akselerasi tinggi jika beroperasi di sektor sayap depan. Sayangnya tim Merah Putih sendiri harus kehilangan Ivar Jenner akibat akumulasi kartu. Hal tersebut membuat STY kehilangan salah satu pengatur tempo di lini tengah. Namun, adanya beberapa pemain yang bisa bermain di sektor tersebut, seperti Nathan Juan dan juga Justin Hubner. Tom Haye sendiri tak perlu khawatir kekurangan tandem. Satu hal yang pasti, Sintayonglah yang wajib percaya bahwa Tom Haye sendiri layak menjadi starter.